Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar pada pagi hari ini? Baiklah, apakah kita sudah mulai berdoa? Jika belum, kita kelas silakan pimpin doa. Baiklah, Bapak akan mengambil absennya. Pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Samsung. Apa kabarnya? Oh, sakit ya. Baiklah. Teman kali ini kita akan melanjutkan teman kita minggu lalu, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Baiklah, pada kali ini kita akan pelajari jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu jantung? Baiklah, Arnel, silakan jawab. Benar kata Arnel. Jantung adalah merupakan sebuah organ yang berfungsi untuk memompa darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Adapun struktur jantung secara sederhana dapat kita gambarkan seperti ini. Adakah dari anak-anak semua dapat menyebutkan 4 struktur jantung? Baiklah, Nopal silakan. Baiklah, benar kata Nopal. Jantung tersebut terdiri dari empat ruang. Yang mana ini merupakan serambi kanan. Lalu yang ini merupakan serambi kiri. Yang bawah ini adalah bilik kanan. Dan yang bawah adalah bilik kiri. Selanjutnya, apakah ada yang tahu fungsi dari masing-masing ruang pada jantung? Oh, baiklah, pada Jainab silakan. Ya, benar sekali. Fungsi dari serambi kanan ini berfungsi untuk menampung darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2. Lalu kemudian darah tersebut dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan dialirkan menuju paru-paru untuk ditukar dengan O2. Kemudian darah yang kaya O2 akan masuk ke serambi kiri, lalu akan masuk ke bilik kiri dan pompa ke seluruh tubuh. Ya, apakah ada yang tahu bagaimana aliran darah pada jantung ini? Baiklah, pada Jainab silakan. Ya, benar sekali. Jadi, aliran darah pada jantung ini bermula ketika darah yang kaya CO2 masuk dari seluruh tubuh masuk menuju serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan, lalu dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru, dan pada paru-paru akan terjadi pertukaran antara CO2 dengan O2. Kemudian darah yang kaya O2 akan menuju serambi kiri, lalu ke bilik kiri, dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kembali. Jadi, pada struktur jantung, bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan karena bilik kiri akan memompa darah menuju seluruh tubuh, sehingga bilik kiri harus bekerja secara ekstra, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah menuju paru-paru. Sampai di sini, apakah sudah paham? Kayak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Siapa yang tahu berapa jenis pembuluh darah yang ada pada tubuh kita? Baiklah, Michelle silakan. Benar sekali. Pembuluh darah dalam tubuh ini ada 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena atau balik. Baiklah, pembuluh arteri merupakan pembuluh yang mengarah ke luar jantung, mengalirkan darah ke luar jantung maksudnya, dan pembuluh vena atau balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah ke dalam jantung. Jadi, apa sih perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena ini? Apakah ada yang tahu? Apakah kalian tahu? Minimal 5. Baiklah, kepada Bagas silakan. Perbedaan pertama yaitu terletak pada letaknya. Letak di mana tadi? Kalau arteri terletak di dalam tubuh, di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh vena, ada yang tahu di mana letaknya? Oh, baiklah. Letaknya terletak di bagian tubuh dekat kulit. Baiklah, perbedaan selanjutnya ada yang tahu? Baiklah, pada Maimunah, apa perbedaan selanjutnya?
Benar sekali, darah yang di bawah. Darah yang di bawah. Pada pembuluh arteri, darah yang di bawah biasanya kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh vena kaya akan CO2. Ada yang tahu lagi perbedaannya ketiga? Bella berasap silakan. Ya benar sekali, yang ketiga itu adalah strukturnya. Pembuluh arteri memiliki struktur yang lebih tebal, sedangkan pembuluh vena memiliki struktur lebih tipis. Dan pembuluh arteri ini elastis, sedangkan pembuluh vena tidak elastis. Lah, apakah kalian tahu perbedaan selanjutnya? Ya benar sekali. Perbedaannya adalah apa yang terjadi ketika luka. Ketika terluka, pembuluh arteri darahnya muncrat atau memancar, sedangkan pembuluh vena darahnya menetes. Yang terakhir, apakah ada tahu perbedaannya? Ya benar sekali, denyutnya. Denyut pembuluh arteri akan terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Ada juga perbedaan yang lainnya. Apa itu? Oh iya, bagus sekali, aliran darahnya. Pembuluh arteri aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena menuju jantung. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah. Lalu pada jantung terdapat 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, yang kedua bilik kanan, lalu bilik kiri, dan serambi kiri. Adapun aliran darah pada jantung mengalir dari serambi kanan menuju bilik kanan, lalu masuk ke paru-paru, kemudian masuk lagi ke serambi kiri dan ke bilik kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh darah pada manusia terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu pembuluh arteri dan yang kedua pembuluh vena. Perbedaannya bisa kita lihat pada papan tulis ini, yang mana letaknya pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh yang lebih dalam, yang kedua pembuluh vena terletak di bagian tubuh yang lebih keluar. Lalu darah yang di bawahnya pada pembuluh arteri kaya akan oksigen, dan pada pembuluh vena kaya akan CO2. Lalu strukturnya, pembuluh arteri lebih tebal dan elastis, sedangkan pembuluh vena lebih tipis dan tidak elastis. Selanjutnya, ketika luka, pembuluh arteri akan memancarkan darah dan pembuluh vena akan meneteskan darah. Lalu pada denyutnya, pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Lalu aliran darahnya, pembuluh arteri meninggalkan jantung dan pembuluh vena menuju jantung. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Berhubung waktu pembelajaran akan habis, Bapak akan mengasih tugas untuk minggu depan. Silakan buka buku cetak halaman 68 dan halaman 68 dan 69. Kerjakan bagian A, B, dan C. PR ini dikumpul minggu depan. Dan selanjutnya akan membaca materi untuk minggu depan, yaitu mengenai mekanisme aliran darah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Bapak sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.